Salam saudara-saudara. Tadi Pak Cahyadi ada di sini, sudah kemana tadi? Oh, di sini ada. Ya, dia waktu tahun 80-an, 83, 84 mereka sekolah di sini. Kita bergereja sama-sama, termasuk persekutuan di Newcastle bersama Amin Lee. Ya, mari kita hari ini mendengarkan firman Tuhan dan usahakan catat. Karena apa? Kalau Tuhan berbicara untuk mengingat ayat itu sudah lupa itu ayat di mana. Kalau catat kan bisa makin mengerti. Amin. Ayo, jangan begitulah. Jangan bilang saya sudah tua. Makin tua makin berhikmat. Amin. 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 Hari ini saya rindu sekali mengajarkan firman Tuhan yang bertema hukum tabur tuai itu masih ada. Hukum tabur tuai. Saudara, kalau bahasa orang Hindu bilang ada hukum karma. Ya, itu ini, tapi ujung-ujungnya ada persamaan beberapa tujuannya, tapi ujung-ujungnya ada perbedaan karena kita selalu memiliki kepercayaan yang bahwa nanti kita manusia hidup sekali, sesudah itu kita akan menghadap Tuhan dan kita akan menghadap Tuhan bukan saja penyelamat kita, tapi Ia juga adalah hakim kita. Ya, jadi tapi kalau Hindu mulai asal dari Hindu dan itu ke Buddha, ya, bahwa manusia kalau berbuat salah atau dosa atau kejahatan atau semua yang buruk itu nanti waktu dia mati dia berubah nanti jadi apa? Jadi apa ya? Ya, saudara tahu sendiri kan, mungkin sudah pernah dengar. Ada yang binatang, ada yang apa? Kalau yang baik jadi malaikat, ya. Cuma manusia bisa baik nggak, itu susah. Saya jarang ketemu manusia yang benar-benar baik. Ya, jarang ketemu. Nah, hari ini kita akan belajar sekali lagi hukum tanam tuai. Ya, ingat bahwa apa yang kita tanam akan kita tuai. Kalau kita tanam biji gandum akan keluar biji gandum. Bayangkan padi akan keluar padi, pohon apel akan pohon apel, buah apel. Kalau dosa yang kita tanam maka akan terima ya punya kita. Loh, Om Seth, apa kita orang Kristen masih percaya itu? Masih, karena di Alkitab berulang-ulang kali bukan saja di perjanjian lama tetapi di perjanjian baru. Ada orang bilang, oh kita ini karena Tuhan Yesus sudah memberikan kasih karunia, jadi kita tidak berbuat dosa pun nanti Tuhan Yesus yang ini semua. Ya, memang kalau kita datang minta ampun kepada Tuhan Yesus ada pengampunan, tetapi bukan berarti kita tidak bayar harga dosa itu. Ya, kenapa? Karena nanti saya akan ada ini ya. Nah, sekarang kita baca di Hakim-Hakim 1, Hakim-Hakim 1 ayat 5, 6 dan 7. Hakim-Hakim 1. Sudah dapat? Di Besek mereka menjumpai Adoni. Belum ya? Oke, sebelum ini saya ceritakan dulu satu. Ada satu orang di Amerika bernama Johnny di sini nama Johnny Bobbitt. Ia homeless. Homeless itu berarti tidak punya rumah. Ya, dia tidak punya rumah. Satu waktu di jalan dia lihat ada seorang perempuan kehabisan bensin.
kehabisan bensin. Dan orang ini bingung, namanya orang perempuan yang biasa mungkin hanya suami yang isi bensin, jadi dia tidak tahu, uang dompet pun bingung, ya dia bingung. Tapi orang homeless ini lihat ada wanita yang butuh pertolongan, dia bantu pakai uang $20 yang dia punya untuk beli bensin, bayar bensin, ya. Dan dia beli tanpa pamrih. Habis itu dia keluar, dia hanya ditanya, namamu siapa? Saya Johnny Bobbitt. Ya, boleh nggak saya ditanya sama wanita itu bahwa boleh nggak saya dapat punya kontak number? Ya, dia bilang telepon saya sudah tua tapi nggak apa-apa, masih bisa pakai. Ya, saudara tahu perempuan ini begitu terharu dengan kebaikan orang homeless ini, Johnny. Di sini ada yang nama Johnny. Ya, dia di Tuhan berbicara. Ya, perempuan ini bikin satu kampanye untuk menolong dia bisa beli rumah karena dia homeless. Saudara tahu nggak? Dia pakai yang namanya, ada satu apps namanya GoFundMe. Ya, GoFundMe itu, ya, dia pakai itu dan itu disebarkan ke seluruh Amerika, dan orang tergerak karena ceritanya. Dia katakan, waktu saya benar-benar tidak berdaya, ada satu orang homeless yang tolong saya dan dia memberikan semua yang dia punya untuk menolong saya. Iya kan? Semua orang tergerak hati. Sesudah kampanye itu selesai, dia dapat orang sumbang dari mana-mana $400,000. Dia bisa beli rumah. Luar biasa bukan? Saat kita menolong orang dengan tulus ikhlas, tanpa disadari, dia tidak terpikir apa-apa. Dia pikir ya orang siapa saja dia tolong. Tapi pada waktu itu, orang yang ditolong ini, orang ini mengerti sekali. Mungkin namanya Kate, ada tulis di sini, ya, ada namanya Kate McClure, ya, dia bantu untuk buka. Nah, dan sudah bisa hakim-hakim di sini, ya, ayat 5. Di Besek mereka menjumpai Adoni Besek dan berperang melawan dia. Mereka memukul kalah orang Kanaan dan orang Feris, ayat 6. Tetapi Adoni Besek melarikan diri. Lalu mereka mengejarnya dan menangkapnya dan memotong ibu jari dari tangannya dan dari kakinya. Ayat 7. Kata Adoni Besek, aku tuh ada 70 raja dengan terpotong ibu jari tangan dan kakinya, memungut sisa makanan di bawah mejaku. Sesuai dengan yang kulakukan, demikianlah dibalasnya Allah kepadaku. Kemudian ia dibawa ke Yerusalem dan mati di sana. Saudara, ini waktu Yosua meninggal, terus mulai tidak ada pemimpin pada waktu itu, tetapi tiap suku, kalau ada musuh suku mana yang berperang melawan orang-orang yang datang menyerang orang Israel pada waktu zaman hakim-hakim. Dan pada waktu itu zamannya orang Yahuda dan orang Kanaan satu, ada raja kecil, raja yang di situ bernamanya Besek. Daerahnya namanya Adoni, tapi daerah bernama Besek. Ya, jadi makanya Adoni Besek. Ya. Sama-sama seperti ini orang malam gitu. Ya begitu kan? Kadang-kadang kita bingung kan, ada banyak jadi, ya. Jadi, saudara, waktu dia berperang, dia tahu dia kalah, dia melarikan diri, tapi dikejar oleh pahlawan-pahlawan orang Yehuda. Dan pada waktu itu dia ditangkap. Dan pada zaman itu kalau orang yang kalah perang, jari dua jarinya semua ini dipotong, dan kaki dua-duanya ini jempol itu dipotong supaya tidak melawan lagi, tidak punya kekuatan lagi. Dan pada waktu dia dibawa ke Yerusalem, baru dia bilang begini,
aku sadar bahwa aku membunuh 70 raja. Karena itu pada waktu dia yang paling berkuasa, ada raja kecil-kecil yang tidak tunduk kepada dia, yang tidak tunduk, langsung ditangkap, dipotong dia. Dan mereka tidak punya kekuatan, hanya makan dari mejanya dia buang. Kasihan kan? Nah, itu terjadi dengan dia. Ini hukum. Ini hukum. Jangan pikir bahwa kita berbuat seenaknya, nanti ada Tuhan yang membela kita. Benar, ada, kalau ada pertobatan sungguh-sungguh. Tetapi hukum itu harus dibayar. Nah, saudara pikir apakah benar ini? Ada satu pribadi, seorang raja yang benar-benar Tuhan sayang banget. Ya, Tuhan itu bilang dia orang yang benar-benar mencari hatiku. Ya, tentu saudara tahu raja siapa? Ya, yang tahu raja. Ada yang bilang Daud mana lagi? Ya, jangan. Ya, nah itu ada di 2 Samuel 12 ayat 10 sampai 12. 2 Samuel. Ya, 2 Samuel ini kisahnya saya baca supaya saudara baca, saudara mengerti. 2 Samuel 12 ayat 10 sampai 12. Rajanya luar biasa, berhasilnya luar biasa, cinta Tuhannya luar biasa. Cinta Tuhan. Ya, apa saja dia korbankan habis-habisan. Ya, namanya tiap langkah itu dia bunuh 6 ekor kerbau juga nggak apa-apa waktu dia berjalan mengikut begitu mengasihi. Pokoknya siapa berani ngomong nama Tuhan, jelekin nama Tuhan, pasti dia habisin. Dia cinta Tuhan banget. Ya, tapi waktu kesalahannya dia adalah pada waktu dia berumur seperti Om Roni ini 50-an, tidak pergi berperang karena dia sudah capek, mungkin kasih anak buah berperang, Jenderal Yoab dan Uraya, mereka masuk perang lawan dengan orang-orang di sana. Dia di atas soto rumah, lihat-lihat karena nganggur sejuk-sejuk, ada perempuan yang ada mandi di sana. Matanya agak cepat-cepat begini, langsung makin melihat. Biasanya bapak-bapak begitu. Enggak ada di sini. Langsung kepengen, langsung suruh anak buah bawa datang itu orang perempuan. Orang perempuan itu istri dari Uria, anak buah perwiranya dia yang berperang. Saudara tahu. Dan langsung ambil istri orang, tidur dengan istri orang, ya. Dan pada waktu tidak lama istrinya kasih tahu laporan bahwa bukan istri ini, namanya Betseba, kasih tahu bahwa aku mengandung. Langsung dia panik kan, wah raja juga panik. Langsung dia mulai panggil Uria datang dari medan perang. Dia bilang begini, kamu saya kasih makan, minum segala macam, malah pergi tidur sama istrimu ya. Kamu jangan pergi perang dulu, ya. Supaya tujuannya apa? Supaya nipu toh, ya kan? Kalau ada mengandung nanti bilang ini suaminya yang ada cuti datang di sini bikin mengandung istrimu. Tapi ini mungkin Tuhan tuntun ini Uraya. Enggak, aku nggak mau pergi tidur sama istri. Padahal bosku Yoab ada perang dan ini prajurit yang lain sedang mati-matian di sana. Akhirnya apa? Saudara tahu nggak? Dia tidur dengan teman-teman di tentara di luar gitu aja. Terus besoknya dia bilang saya mau balik lagi ke medan perang. Nah ini bingung lagi, Mulai dia kirim dia punya utusan lagi ke jenderal. Jenderal, nanti waktu perang ya kasih Uria di medan depan. Kalau ada musuh tentara, kamu tarik mundur. Hanya dia yang berperang dengan musuh puluhan orang. Benar nggak? Matilah Uria. Dan pada waktu mati orang nggak tahu. Benar kan? Nggak ada yang tahu.
Nama siapa? Neta, ingat. Jangan obsep. Ada obsep udah saja lagi di situ. Obsepnya mengurapi daun, kan Samuel kan. Nah, pada waktu itu Nathan bikin cerita bahwa ada suatu orang kaya, tetangganya orang miskin. Kaya ini punya banyak kambing domba, kambing domba sampai mana. Tapi kalau tiba-tiba dia ada tamu datang, dia tidak pakai dia punya domba untuk masak kasih makan tamunya, dia pergi ambil tetangga yang punya satu saja. Dia ambil, habis itu dia bilang bunuh masak untuk kasih tamu saya. Dia bilang begitu. Pada waktu itu raja marah banget. Orang yang kaya itu harus dibawa ke sini. Saya harus menghukum dia. Saya harus menghukum dia. Dan Nabi Nathan bawa engkaulah dia. Karena waktu engkau sudah ada beberapa istri, dan wanita mana saja kamu bisa ambil jadi istri, tapi kamu pilih istrinya orang tetanggamu Uria. Langsung itu dia sadar. Pada waktu itu dia sadar. Dan ini perkataan Tuhan. Jangan pikir bahwa sadar terus sudah Tuhan dia ini berkata. Ayat 10 tadi. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu dia siang hari, sebab engkau telah melakukan secara tersembunyi, tapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terang. Dan apa yang Tuhan katakan benar. Tidak lama anak laki-lakinya memperkosa adik tirinya yang bernama Tamar. Perkosa. Akhirnya Tamar punya saudara bernama Absalom. Absalom yang gagal itu, yang ganteng itu, dia mulai benci dengan kakak tirinya karena raja ada beberapa istri jadi punya beberapa anak. Akhirnya apa? Absalom bunuh kakaknya dia. Keluarga ini terjadi. Dan bukan itu saja, tidak lama anak sendiri bersekutu dengan beberapa jenderal untuk mau menurunkan raja. Kejar dia. Dan pada waktu kejar-kejar apa yang dikatakan, istri-istri yang muda selir-selir diambil oleh pasukan dari anak Absalom punya anak. Semuanya terjadi. Akhir hidupnya dia benar-benar bertobat. Tuhan mengampuni dia. Banyak orang kebanyakan sudah berbuat dosa, tidak pernah datang kepada Tuhan, sehingga Tuhan meringankan. Kalau saudara baca di Mazmur 51 tentang pertobatannya dia tulis itu semua, dan Tuhan mengubah apa yang dia lakukan salah, sehingga dia kata kita berbahagia yang dosa kita tidak diingat-ingat Tuhan. Itu penting. Kita semua manusia itu tidak terlepas bahwa masa lalu kita, masa sekarang ada kemungkinan di masa depan juga masih bisa berbuat dosa. Karena ini hari ini kita akan baca di perjanjian baru tentang bagaimana memberi itu adalah taburan yang kita berikan, benih yang kita berikan. Di dalam Galatia 6 pasal 7 sampai yang ke-10 kita akan baca sama-sama. Ayat 7, 8, 9, dan 10. Saya baca ayat yang ke-10, 7, saudara ayat yang ke-8. Gantian ya. 1, 2, 3. Jangan sesat.
Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ayat ke-8. Tapi barang siapa merasa dia akan. Janganlah kita jebu-jebu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Amin. Biarlah kita semua melakukan apa yang baik sehingga tuaian kita pun baik. Amin. Ya, ini penting sekali karena ini adalah jawaban Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia, yang mereka punya pikir, oh karena kita sekarang sudah ada Yesus, sudah ada kasih karunia, jadi berbuat seenaknya. Sehingga dia bilang jangan sesat. Jangan sesat, ya, karena kita ini kalau seumpama kita berbuat salah, pemerintah itu punya hukum juga, kan? Benar nggak? Jangan pikir, waduh, Tuhan Yesus ampuni saya. Tidak. Kalau kita kebut kena kamera, tetap harus bayar. Amin. Oke. Nah, jangan sesat. Allah tidak memberikan dirinya dipermainkan. Itu penting. Tuhan itu tahu semua apa yang kita lakukan. Ingat loh, di dalam Perjanjian Lama itu punya 613 hukum, disebut hukum Taurat. Tetapi di Perjanjian Baru, ya, sebenarnya jauh lebih banyak hukumnya. Tetapi hukum yang di Perjanjian Lama, Taurat itu dilakukan orang untuk memuliakan nama Tuhan atau untuk perkenanan di hadapan Tuhan. Tapi kalau Perjanjian Baru beda. Hukum itu dilakukan karena sesudah kita menerima anugerah Tuhan Yesus itu dalam hidup kita. Jangan pikir, oh ya kita sekarang ini sudah ikut ke gereja jadi berbuat seenak. Jangan. Kalau makin kita ke gereja, makin kita tahu, kita makin mencintai Tuhan dan melakukan hukumnya. Bahkan hukum yang ada di dalam Perjanjian Lama itu, ya, seperti mengasihi Tuhan dengan segenap hati, itu ya ada. Di Perjanjian Baru juga ada. Tetapi di Perjanjian Baru, ya, di Perjanjian Baru Tuhan Yesus katakan, sama seperti aku mengasihimu, kamu pun saling mengasihi. Amin. Kalau di Perjanjian Lama, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Kalau di Perjanjian Baru ajarkan apa? Ampunilah musuh-musuhmu, berdoalah untuk mereka. Janganlah balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dengan kebaikan. Bukankah kita punya lebih dalam? Amin. Amin. Nah, kita lihat di sini, Tuhan itu menghendaki supaya jangan sampai kita ini, ya, melakukan apa yang tidak berkenan di hadapannya. Sebagai orang-orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus, hidup kita harus terus menabur benih. Di sini memang benih itu adalah sumbangan atau uang, ya, untuk pertolongan sesama saudara yang lain, ya. Tetapi, ya, yang dimaksudkan benih itu tidak semuanya bentuk uang. Kita aminkan itu. Kalau satu orang memberikan kita kasih saja, kita rasakan, kan? Bukan, kan? Kalau orang memberikan senyum yang tulus ikhlas, itu kita rasakan. Benar nggak? Tapi kalau ada orang senyum, tapi kalau senyumnya itu tidak tulus ikhlas, kita rasa.
Oleh karena itu berikan. Di muka bumi ini kita mendoakan orang itu sebenarnya benih yang kita tanam. Amin. Jangan pikir saya sudah tua. Jangan sekali-sekali kita ini makin berpengalaman dalam doa kalau makin tua. Amin. Dulu masih muda kan doa kan kadang-kadang kurang mantap kan, pikirannya lari-lari ke sana. Tapi makin berumur sekarang ini Tuhan masih pakai hidup kita. Apalagi kalau ada orang yang butuh pertolongan dalam bentuk apapun, kita tolong. Sama seperti Johnny Bobby tadi, ya kan, tolong. Kan hanya kecil kan, Tuhan lihat itu semua dan Tuhan. Oleh karena itu hari ini kita semua perlu menabur. Coba kalau di kebun kita tidak pernah tabur, kira-kira ada yang tumbuh nggak? Nggak ada kan? Di kebun kita, ya saya sering menabur ini itu, ya, sehingga kita bisa ada ini, ada apa yang kita butuhkan. Akhir-akhir ini saya sering menanam kunyit putih, karena ada yang bilang kesaksian, katanya sesudah kita berikan mereka kunyit putih, ya mereka kasihkan kepada iparnya yang ada, dikatakan ada benih kanker, dapat laporan katanya ada kebaikan di situ. Ya, cuma saya nggak berani garanti, jangan pikir, jangan ya. Tapi minum aja, tidak rugi apa-apa kok. Kunyit putih tidak rugi apa-apa kan? Itu untuk kesehatan. Walau banyak sekali kalau saudara baca di mana-mana, kunyit itu sangat berguna dalam hidup kita. Ya. Nah, saudara-saudara, kita perlu menabur. Siapa di sini yang ada terpikirkan di dalam pikirannya bahwa Tuhan, selama ini saya tidak menuai apa-apa karena saya tidak pernah menabur apa-apa. Ingat, kalau kita tidak menabur apa-apa, kita tidak menuai apa-apa. Itu hukum Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita punya hati penuh dengan kemurahan, dengan murah hati sering bantu orang, tolong orang, saudara percayalah, Tuhan tidak akan tinggal diam. Dengan cara apa, pada waktu saudara butuh, ada saja orang yang tolong. Saya sama Ibu Ruth selalu tahu itu sekali. Tiba-tiba orang yang tidak terpikirkan datang bantu kita. Ada semua. Benar nggak? Itu semua yang kita tidak pernah minta, tidak pernah pikirkan, tapi Tuhan sudah sedia. Dan ini juga harus tahu, ya, apa yang kita tabur itu bisa sampai kepada anak cucu kita. Raja Salomo itu anaknya Raja Daud. Ya. Pada waktu dia berbuat hal-hal yang salah di hadapan Tuhan, yaitu dengan istri-istrinya penyembahan berhala, ikut istri-istrinya. Pada waktu itu dia sesudah itu Tuhan akan pecahkan kerajaannya. Tetapi Tuhan bilang, aku tidak lakukan karena papamu. Ya, saudara tahu bahwa saudara boleh ada sampai saat ini tanpa tidak sadari ada kebaikan Tuhan karena papa mama kita lakukan sehingga kita terima. Kita akuin itu tidak? Benar. Jangan pikir ini karena aku. Orang semoga semuanya begini. Sadar, orang tuamu yang besarin kamu, orang tua yang mendidik, berkorban habis. Itu harus tahu. Dan dihukum Tuhan Yesus. Tuhan sendiri di 10 perintah itu dia katakan begini, aku akan membalaskan dosa. Ya, dosa, kutuk-kutuk dosa orang tua sampai keturunan ketiga dan keempat. Jadi tanpa kita sadari, kalau kita berbuat baik, anak kita, cucu kita, cicit kita yang semua berkat itu tetap mengalir dalam hidup.
Kita harus tahu. Jadi kalau saudara bilang, aduh saya tolong orang selama ini saya nggak rasakan, tenang saja. Nanti satu waktu akan dapat. Mungkin bukan kita, tapi anak cucu kita. Waktu kita tanam cabai 3 bulan sudah berbuah. Tapi kalau kita tanam avocado, saudara tahu 7 tahun juga belum tentu berbuah. Amin. Tuhan punya waktu semua. Itu harus dimiliki di dalam hidup kita. Bahwa Tuhan itu tahu kapan Dia akan berikan. Tapi ada orang bilang begini, Om Sam, itu orang jahat sekali itu. Presiden yang dulu itu bunuh banyak orang. Yang di Indonesia itu, yang suka senyum-senyum itu banyak orang mati karena dia. Ada orang yang bilang begitu kan? Kenapa kok dia mati baik-baik dikubur di Solo di samping istrinya? Benar kan? Kenapa Tuhan kok nggak balas sama dia? Tenang saja, karena hukuman ini tidak selamanya di dunia ini. Di akhirat nanti baru setiap orang itu ada hukuman. Ya, kita amin kan? Karena banyak sekali seperti Hitler yang bunuh berjuta-juta orang akibat dia punya perang. Dia mati hanya pada waktu itu bunuh diri, tembak tes, sakitnya hanya berapa detik, habis itu sudah mati kan? Satu waktu Tuhan yang akan menjadi hakim dalam hidup kita. Oleh karena itu, setiap kita tentang urusan orang lain, biar Tuhan yang jadi hakim. Urusan adalah kita sendiri di sini. Bagaimana pada waktu kita menghadap Tuhan, apa yang kita akan jawab sama Dia? Benar tak? Jangan pikir oke, ada hari Jumat kita nguburin orang, ya, kasihan. Waktu saya di situ kan jadi punya anak umur 2 tahun sama 4 tahun. Ya. Mereka waktu ada acara ketawa-ketawa namanya anak kecil, mami gitu terus. Tapi pada waktu kita mesti kasih tinggal jadi peti, kasih turun, dia berkata, wah mami kasih tinggal tidak bawa pulang. Karena kan namanya anak kecil kan. Terus di balik belakang situ, bapaknya kasih tahu bahwa ini foto mamanya. Langsung mereka baru sadar bahwa mamanya fotonya saja ini bawa pulang itu. Mereka menangis namanya anak kecil. Sedih sekali. Ingat loh, suaminya yang meninggal itu namanya Lidi. Suaminya itu orang Yahudi dan bukan orang Yahudi sembarangan. Keturunan dari Imam Agung Harun. Karena dia punya surname itu Cohen. Yaitu Cohen itu adalah keturunan langsung garisnya itu dari Imam Agung Harun. Jadi Alkitab itu. Saya berusaha menginjil dia tentang Tuhan Yesus, tapi namanya dia sedang masih menutup diri. Tapi kemarin dia telepon saya, dia kayaknya berterima kasih, tetapi memuji. Dia bilang tidak ada gereja dan pendeta sebaik saya dengan Pastor Nicholas yang waktu proses orang meninggal itu kita perhatikan mereka sekali. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Dia bilang kalau saya sudah jadi Kristen, saya ke gereja situ karena tidak ada gereja yang lebih baik. Saya biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Amin. Biarlah kita berbuat sesuatu menjadi kesaksian toh. Sekarang mungkin dia belum, tapi pada waktu Roh Tuhan bekerja, dia akan terima Tuhan Yesus Kristus. Nah sekarang saya akan bagikan 3 hal. Cepat-cepat saja. Ada 3 jangan. Ada 3 jangan. Kita memberi, ya, tapi jangan memberi. Yang pertama di 2 Korintus 9 ayat 2 Korintus 9 ayat 8. Mulai dari ayat 6 saja, ya. Camkanlah ini, ayat 6. Camkan artinya perhatikan benar-benar ini,
Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecupan di dalam segala sesuatu, malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Di sini katakan, jangan memberi di sini dengan sedih hati atau paksaan. Ada orang mau memberi tapi berinya tuh karena paksaan atau bukan dengan rela hati. Jangan sampai demikian. Di Timor saya pernah lihat ada orang kasih makan ke orang lain, terus dia biar mereka makan sampai mampus. Orang Timor tahu sekali. Biar makan sampai giginya ompong gitu. Ada gitu. Itu namanya tidak rela. Amin. Kalau kita mau memberi, jangan sekali-sekali di hati kita kan ada tidak rela. Amin. Tetapi beri dengan apa? Sukacita. Dan saudara, dan berikutnya di sini saya katakan yang kedua di Matius 6 ayat 1 sampai 4. Matius 6 ya, ingat, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu telah beroleh upah dari Bapamu di sorga. Jadi apabila engkau memberi sekedar, janganlah mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, jangan diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat tersembunyi itu akan membalasnya. Di sini jangan mencanangkan supaya dipuji orang. Kan kita pernah dengar kan, tahu kan, si itu tuh tiap kali beri pasti mau namanya tercatat kan? Benar kan? Ada kan? Pak Tony tahu kan? Tapi kalau orang mau memberi, biarlah kita beri dengan no name. Biasa NN itu artinya apa? No name. Hanya Tuhan yang tahu hati kita. Ada orang suka memberi, tetapi dia ingin supaya itu bayar dosanya. Saya tahu beberapa cek di Indonesia, wah kita mesti bangun biara, bangun gereja, bangun ini supaya dosa kita dihapus, supaya istri kita gak ketangkap basah, ada istri kedua. Kadang-kadang gitu, saudara saya ini kan bergaul banyak, jadi kita tahu. Ya, dia memberi, tapi tujuannya dan hatinya, motivasinya itu apa? Di sini dikatakan jangan kita mencenangkan, artinya bicara-bicara. Ada orang tolong orang habis, dia kasih tahu. Ada satu ibu tolong ngajak saya sama Ibu Ruth makan. Dia pergi kasih tahu teman-teman. Kebetulan makan lobster. Padahal saya juga bilang, jangan, saya tidak suka lobster. Tapi dia bilang, Pak Sam, kita mau berikan ini, ya. Tapi dia pergi kasih tahu teman-teman, aku tidak ada uang saja, saya berani nawarkan Pak Sam sama Ibu makan lobster. Saya waktu itu tidak makan salah tidak taruh di depan. Benar gak?
Ya. Ya, jangan. Ya, kalau kita mau memberi, jangan kasih tahu orang lain. Kalau kita mau melakukan kebaikan apa, karena Tuhan kan bilang kan, tangan kanan beri, tangan kiri tidak usah tahu. Biar Tuhan yang tahu. Di tempat tersembunyi Tuhan yang balas. Siapa kita, saudara sedang tolong satu orang yang susah, dan Tuhan bisa balas seperti John Ibo itu, bukan? Lakukan. Karena Tuhan yang menilai hati. Menilai hati. Karena itu yang terakhir, jangan kita beri dengan paksaan, tetapi kerelaan. Tadi kita sudah baca. Ya, ada orang beri karena agama. Ingat, agama itu Tuhan mengajarkan, tetapi Tuhan juga tidak mau kita lakukan karena hanya untuk memenuhi itu saja. Yang lebih utama adalah kita memenuhi kasih kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada orang yang kita mau beri. Hidup ini memang kita harus di-guide. Oleh apa? Di-guide, harus dituntun dengan firman Tuhan. Kalau hari ini kita tidak pelajaran ini, mungkin banyak yang lupa, bukan? Bisa nggak? Lupa ya? Ya, bisa. Apalagi memberi supaya orang lain tahu, itu banyak orang saya kenal begitu. Tapi kalau kita beri, apakah di sini, apakah di pekerjaan Tuhan, sedekah itu berarti orang miskin, ya, atau orang yang butuh pertolongan, biarlah tidak ada satu yang akan nampak untuk orang lain, tetapi hanya Tuhan yang tahu. Dan firman Tuhan katakan, jangan engkau mengumpulkan harta di bumi ini, karena pencuri dan nyengat akan ambilnya. Tetapi kumpulkanlah hartamu di surga. Kenapa tidak ada nyengat, tidak ada pencuri? Sekarang simpan uang di bank aja juga tidur nggak tenang. Benar nggak? Orang kalau takut uang sudah diambil orang, bukan? Yang scam itu tidak pernah berhenti nelfon kita. Salah tekan sedikit, tahu-tahu uang sudah ketarik. Berapa banyak orang ini? Kadang-kadang saya pikir uang yang dapat Tuhan kasih saya taruh di kolong tempat tidur aja. Tapi mau bayar apa sudah budget, saudara. Mestinya pakai kartu-kartu kan, pakai ini saja. Nggak mudah. Kita jangan sekarang. Tetapi kalau kita hidup dalam kekuatan Tuhan, kita hidup di dalam mentaati Tuhan apa yang Dia ajarkan dengan kasih. Ingat loh, di muka bumi ini yang paling kurang itu adalah kasih. Paling kuasa, paling besar, tapi sebenarnya yang paling kurang. Karena Tuhan Yesus juga sudah katakan di Matius 24, sebelum kedatangannya yang kedua, kasih orang kepada satu sama yang lain makin dingin. Kalau kita di sini biar saling mengasihi, makin hari makin hangat, ya, makin hangat. Khususnya kalau ada yang butuh pertolongan, sakit, butuh berteman, butuh apa saja, jangan nunggu orang lain. Saya lebih dulu mau memberi, karena setiap kali kita memberi, Tuhan catat di sana, masuk di bank accountmu. Benar nggak? Takutnya waktu ke surga, kita semua kan pergi ke mana saja kepingin lihat kartu kita ada uang, benar nggak? Normal kan? Normal, ada bank masuk apa enggak? Ada gaji masuk, ada orang tolong, anak tolong, kirim di situ ada enggak? Selalu kita begitu. Tapi saya khawatir pada waktu kita ke surga, Tuhan kita membanggakan ada uang berapa? Tuhan nggak kerja gitu, malaikat itu. Namamu? Ya ada, benar nggak? Terus, bakal kalian kosong. Ya, ingat loh, setiap apa yang kita kerjakan ada yang di sini di muka bumi dan ada di surga yang melihat. Kita ini tidak sendiri. Firman Tuhan katakan ada roh Tuhan, ada malaikat Tuhan, ada Tuhan sendiri, ada orang-orang kudus yang lain melihat kita dari surga. Ya, dari surga.
Siapa beritahu papa kita yang dulu suka murah hati, lihat anaknya di sini kok kikir banget. Dulu aku suka beri, makanya kasih tinggal dia real estate, uang ini. Dia aja nggak pernah kasih orang. Ya.